gambar saya nggak kelihatan, tapi insya Allah suara saya kencengkan. Jangan lupa direkod untuk untuk panitia. Ya, siapa? Sudah direkod. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan di pertemuan atau sesi yang kedua, dan hari ini kita akan membahas, atau malam hari ini kita akan membahas terkait dengan membuat outline buku. Kita sepakat bahwa pelatihan ini adalah membuat buku, bukan membuat artikel, sehingga dalam membuat sebuah buku, hal pertama yang harus dilakukan setelah kemarin kita membuat tema dengan judul, berikutnya yaitu membuat outline buku. Nah, ini biasanya banyak penulis pemula yang sering bertanya, langkah apa yang akan dilakukan atau yang harus saya lakukan untuk memulai sebuah buku atau untuk memulai menulis buku. Maka jawabannya adalah membuat outline buku. Ya, apa itu outline buku? Outline buku adalah garis panduan awal dalam menulis buku agar penulisan lebih terarah sesuai dengan rencana. Ya, nah tentu saja rencana ini sangat fleksibel sekali, ya, terutama apalagi nanti kalau yang bukunya itu fiksi atau faksi. Biasanya dia akan sangat fleksibel mengikuti dari alur yang memang dibentuk oleh penulisnya. Sedangkan buku-buku yang sifatnya itu non fiksi, tentu saja outline ini akan menjadi panduan, ya, dan sangat mungkin sekali dia untuk ditukar-tukar baik atas ataupun bawah, dalam artian umpamanya ketika ada yang menulis nanti salah satunya adalah menulis tentang manajemen keuangan umpamanya, maka kita akan lihat, nah, arah dari manajemen keuangan itu yang sistematis itu seperti apa gitu ya. Apakah dimulai, tentu saja biasa diawali dari pendahuluan nanti ya, pendahuluan itu bisa dikatakan pendahuluan, bisa dikatakan background atau introduction atau mungkin mukodimah. Kenapa? Karena ini penting untuk memosisikan dari tulisan kita dan juga apa sebenarnya yang akan kita bahas dalam buku tersebut. Nanti gabungan dari latar atau dari pendahuluan itu nanti akan muncul sebuah sinopsis, dan kekuatan sinopsis ini sangat penting sekali khususnya nanti ketika akan ditulis di punggung buku atau di belakang buku. Oke, teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian, berarti garis panduan awal ini, outline ini sebenarnya dia sangat dinamis, tetapi sebagai pedoman tentu saja kalau dari awal sudah bagus, jadi perubahannya juga tidak terlalu banyak. Oke, yang kedua, nah pertanyaannya paling penting tentu saja, bagaimana nih cara membuat outline buku? Ya tentu saja gampang sekali ya, kemarin saya sebutkan dengan menggunakan mind map, itu sangat membantu sekali. Jadi ibu dan bapak sekalian boleh menyiapkan, atau kalau memang sudah ada kertas di depan ininya, di depannya boleh siapkan kertas dengan dengan pena atau dengan pulpen. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk kita membuat sebuah outline. Nanti kalau yang lebih bagus saya berikan contohnya, umpamanya yang tadi hadir ada Pak Ruhimat ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana praktek untuk membuat mind map ini tentu saja, dan itu namanya juga mind map, otomatis dia akan sangat luas sekali dan nanti kita akan pilih. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan daftar isi ya, dalam artian kita akan membuat sebuah buku kemudian kita mulai dari daftar isinya. Maksudnya apa daftar isi? Ya apa yang akan kita tulis dalam buku tersebut. Nah, yang ketiga juga bisa gabungan antara mind map dengan daftar isi, bisa dalam bentuk coretan awal. Oke. Nah, mind map itu sendiri apa? Ya jelas ya, insya Allah ibu dan bapak sekalian sudah sering mendengar, mind map itu adalah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas ataupun digital. Dan ini adalah contohnya. Ketika saya ingin berbicara tentang time management, tentu saja di sana itu ada banyak sekali cabang-cabang yang sangat mungkin untuk untuk kita kembangkan. Nah, nanti keterbatasan dari penulis atau
mungkin niat dari penulis untuk istilahnya itu untuk apa, untuk membatasi ya pada beberapa hal tertentu yang memang dirasa penting itu juga sangat menentukan. Contohnya, ketika bicara tentang time management, tentu saja bicara tentang efektivitas, ya, kemudian juga bicara tentang mind tools-nya, kemudian juga bagaimana time management itu juga terkait dengan apa work life balance, kemudian juga nanti ada delegation, kemudian ada supervisi, kemudian juga ada nanti big picture yang akan kita explore, kemudian juga ada pertanyaan who, what, where, when, how, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika bicara tentang time management, bicara juga tentang communication, ya, dan juga monitoring, clarity, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, kita bisa langsung ke tema, ya, tema atau judul dari buku yang akan kita bahas. Contohnya, tadi ada Pak Rohimat, ketika menulis tentang 24 jam Ramadan gitu ya, mengisi 24 jam Ramadan, maka yang paling gampang, oke, karena saya bicara tentang Ramadan, otomatis semua orang itu tahu ya, biasanya itu diawali dengan fadilah dari Ramadan itu sendiri, keutamaan bulan Ramadan. Karena bicara tentang keutamaan bulan Ramadan, maka nanti dia bicara tentang ayat tentang Ramadan, kemudian hadis tentang Ramadan, kemudian pendapat-pendapat ulama tentang Ramadan. Oke, setelah bicara tentang keutamaan atau fadilah, berikutnya adalah amalan-amalan apa saja nih? Wah, ini langsung ke intinya kan tadi. Jadi amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan selama Ramadan, dan itu pun nanti akan dicabangkan lagi dari yang wajib, kemudian ada yang sunnah muakkadah, kemudian yang sunnah biasa, atau mungkin hanya keutamaan saja. Itu diurutkan, dan nanti diurutkan lagi dari mulai sahur, kemudian nanti mulai dari apa ya, sholat subuh berjamaahnya, kemudian nanti ada sholat suruknya, kemudian nanti ada tambahan kiroahnya, ada tambahan sholat duhanya, ada sunnah rawatibnya, kemudian nanti kita saya berbicara tentang puasa, A to Z-nya dari puasa, kemudian nanti ada qiyamul lailnya, kiroahnya, dan lain sebagainya. Oh, udah jadi tuh kayaknya tuh ya. Jadi contoh mind map. Kemudian kemarin juga ada yang bicara tentang santri, tapi hari ini izin ya Pak Agus Toha bicara tentang super santri. Jadi yang terkait dengan santri kita akan urutkan satu-satu apa saja yang terkait dengan santri. Ya, tadi bicara tentang kenapa sih mereka itu disebut santri, kemudian juga santri itu apakah umpamanya yang sudah mahasiswa itu disebut dengan santri atau nanti disebut dengan mahasantri umpamanya ya. Nah, ini juga terkait dengan istilah awal untuk memahamkan. Yang pasti bahwa bicara tentang santri, semua hal terkait santri itu dihubungkan satu sehingga menjadi sebuah mind map yang sangat mungkin untuk kita jadikan pedoman ya. Oke, dari sini kita akan ambil umpamanya saya ngambil hanya bagian tertentu saja deh. Saya mengambil yang time management ini umpamanya ternyata nggak ada yang aturan, dalam artian itu mungkin belum ada sentuhan spiritualitinya umpamanya. Berarti saya akan bicara tentang time management perspektif dari Islam umpamanya. Nah, ini sangat menarik. Kemudian juga selamat datang juga untuk Pak Abah Ahmad Agung. Ahmad Agung kemarin pilihannya ada dari mulai ekonomi, perbankan, kemudian juga kewirausahaan dan lain sebagainya. Saya kasih contoh ketika membuat sebuah mind map yang di tengahnya itu adalah kewirausahaan atau saya sebut dengan Islamic entrepreneur, maka hal penting dari Islamic entrepreneur itu apa? Ya, oke, kita ambil yang paling penting dulu, berarti jiwa dari atau karakter dari entrepreneur. Kemudian sebelum bicara tentang karakter entrepreneur juga, dia bicara juga nanti tentang umpamanya dari sisi stimulus ya, artinya dorongan Islam terhadap kewirausahaan. Kemudian nanti ada contoh-contoh wirausahawan yang berhasil, baik yang di masa lalu ya, semisal umpamanya Abdurrahman bin Auf, ataupun di masa sekarang. Saya kasih contoh saja ya, ini contoh umpamanya Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Nah, ini sangat memudahkan sekali bagi teman-teman semuanya yang akan menulis sebuah buku. Tema sudah ada, kemudian judulnya sudah ada, tinggal kita urutkan satu demi satu semua hal terkait dengan tema utama itu. Nah, setelah itu baru nanti kita akan pilah dan akan kita
pilih yang mana. Oke. Ini juga bisa lebih sederhana lagi, umpamanya ketika saya menulis buku, ini udah lama banget ya, tahun 2006, 2008 ya. Ini saya menulis tentang Muslim mandiri. Maka, ketika bicara tentang Muslim mandiri, hal yang paling penting menurut saya nih ya, ini kan namanya buku kan, subjektif dong gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak mesti ngikutin, orang lain gitu ya. Ya mungkin agak sedikit, berbeda levelnya gitu, tapi, kutipan, mengutip, citasi dan sebagainya itu juga penting. Oke. Ketika, saya bikin mind map yang simpel, yang sederhana tentang buku ini, saya judul bukunya adalah, Menjadi Muslim Mandiri, M3 waktu itu ya, Menjadi Muslim Mandiri. Nah, ketika bicara tentang Muslim Mandiri, otomatis saya akan bicara tentang, bagaimana kemandirian dalam hal akidah. Artinya apa? Artinya bahwa, akidah seseorang itu bukan dipengaruhi oleh orang lain. Dalam hal ini umpamanya contoh sederhananya adalah, seorang muslim itu dia apa, dia itu menjadi muslim itu betul-betul memang karena kesadaran dia, ya bukan hanya karena Islam KTP, karena orang tuanya Islam dan lain sebagainya. Jadi, mandiri secara akidah. Kemudian juga, berikutnya adalah mandiri secara ibadah. Nah, ini juga penting sekali jangan sampai orang-orang apa, seorang muslim itu dia kemudian, beribadah itu hanya ikut-ikutan saja. Udahlah ini lagi ramai ini ikutan gitu ya, tanpa mengetahui, dalil atau argumentasinya. Ya kenapa saya sholat, kenapa saya puasa, kenapa saya zakat, kenapa saya umpamanya harus naik haji, apa berangkat haji dan sebagainya, menunaikan haji dan sebagainya. Nah itu ada dari sisi kemandirian ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi mandiri muamalah. Ini penting sekali, ini bisa dieksplor lagi dalam konteks muamalah hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan gitu ya. Bahkan nanti masuk juga ke umpamanya dia itu juga harus mandiri secara apa, secara kepribadian. Dia harus betul-betul memiliki karakter yang memang mencerminkan dia itu seorang muslim. Kemudian, nah berikutnya juga saya tambahkan dengan kemandirian secara pemikiran. Ya kalau tadi akidah, ibadah, muamalah, kemudian gagasan, maka dia harus betul-betul apa, lahir dari apa, dari, kajian dia atau studi dia terhadap sesuatu tersebut. Dan terakhir karena, base saya di ekonomi dan bisnis, maka, mandiri secara finansial ini juga penting sekali. Jadi muslim mandiri adalah seorang muslim yang umpamanya kalau di ayat dan juga di hadis itu dikatakan apa, seseorang yang memang dia itu makan ya dari usahanya sendiri. Ya dia tidak tergantung dengan orang lain, bahkan, lebih dari itu seharusnya seorang muslim itu bisa, memberikan apa, anfa'uhum linnas, memberikan, peluang pekerjaan, mungkin juga dia bisa menginspirasi, jadi influencer dan sebagainya, yang positif. Nah ini mind map untuk, penulisan, buku saya. Tadi kalau mind map yang sebelumnya itu dia, sangat detail sekali, ini lebih, saya sederhanakan ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung, yang baru bergabung, tadi ditanya, bagaimana cara kita memulai menulis sebuah buku? Ya ini, membuat sebuah mind map, membuat sebuah, tulisan, membuat sebuah, daftar isi. Oke, nah ini, yang berikutnya. Tadi terkait dengan Pak Abah ya, tentang entrepreneur. Ini sebenarnya buku saya yang diterbitkan oleh Gramedia, yang kemarin saya sempat cerita itu ya. Jadi, ini pola yang kedua yaitu, bagaimana cara membuat apa, outline buku, ya sudah dengan, cara semacam, daftar isi, ya semacam daftar isi kita, urutkan satu demi satu. Contohnya ketika, buku saya berjudul tentang apa, menggenggam Nusantara, maka hal yang paling penting adalah, kenapa, ya tentu saja diawali dengan pendahuluan bagaimana, konteks, Nusantara di masa lalu, kemudian Nusantara di, saat ini dan Nusantara Raya di, masa yang akan datang. Ya itu tentu saja sebagai pendahuluan untuk memahamkan orang bahwa, oh menggenggam Nusantara itu maksudnya adalah, seseorang yang memiliki jiwa
kemudian memiliki usaha dalam bidang entrepreneur kewirausahaan, kemudian dia mampu melakukan ekspansi bisnisnya itu bukan hanya di satu wilayah saja, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Malaysia saja, tapi minimalnya itu bisa ke seluruh Nusantara Raya ini, atau kita sebut dengan Southeast Asia atau Asia Tenggara. Nah, nanti berikutnya tentu saja ke dunia, karena buku yang sebelumnya itu yang menaklukkan Asia itu kita memasukkan India dengan Cina. Oke, nah pendahuluan ini tentu saja setiap orang itu ya sangat-sangat subjektif. Tapi kalau menurut saya bahwa ini yang terbaik buat saya dan menurut saya ini sangat sistematis. Kalau orang mau ngeritik ya silahkan saja gitu ya. Tapi dengan buat buku yang semisal dengan itu dipersilahkan gitu. Tapi saya menganggap bahwa ketika saya bicara tentang menggenggam Nusantara, maka saya awali dengan introduction, pendahuluan, bicara tentang Nusantara Raya, kemudian juga bagaimana bisnis yang sangat luar biasa sekali saat ini perkembangannya, terutama dari sisi digital. Nah, kemudian yang berikutnya juga saya membuat sebuah topik yang menjadi sebuah pertanyaan, yaitu kenapa harus menjadi entrepreneur. Ini kan menarik nih. Kenapa harus menjadi seorang entrepreneur? Kenapa nggak jadi pekerja saja gitu ya? Karena nanti pilihannya apakah menjadi lebih bagus mana nih? Apakah menjadi seorang wirausaha atau menjadi pekerja? Ya, tentu saja dua-duanya bagus. Akan tetapi kalau melihat dari perspektif manfaat untuk orang lain, maka entrepreneur tentu saja lebih. Oke. Nah, kemudian saya juga bicara tentang Nusantara, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tadi kalau di pendahuluan itu hanya sekilas saja, maka kemudian di bagian ketiga ini saya lebih detail ya, membahas tentang bagaimana Nusantara di masa lalu, kemudian juga masa sekarang ini, dan kira-kira ke depan itu seperti apa, umpamanya dengan masyarakat ekonomi Asia, kemudian juga nanti Cina sudah masuk, kemudian bahkan sudah dunia gitu ya. Apakah Nusantara itu hanya sebuah nama saja, atau mungkin malah kita itu menjadi pekerja di wilayah kita sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap menggenggam Nusantara, termasuk di situ saya bawakan beberapa profil dari perusahaan-perusahaan yang memang dia itu bukan hanya jago kandang. Saya sebutkan umpamanya ini sebelum pandemi ya, tapi setelah pandemi pun umpamanya kita sebut saja di marketplace umpamanya Shopee umpamanya, itu kan dia sangat menguasai, sementara Bukalapak malah mengalami penurunan gitu ya. Kemudian Shopee, kemudian juga Tokopedia juga agak kurang juga, kemudian Lazada juga agak kurang juga ya. Dulu ada Toko Bagus, jadi OLX dan sebagainya itu juga mengalami ini. Kemudian toko-toko ada Tokoko, ada Tokotok, ada banyak banget, ada Tokoku dan sebagainya. Itu ternyata ya persaingannya itu sangat luar biasa. Saya ngambil Shopee, kemudian saya ngambil juga tentu saja Grab ya, Grab yang orang Singapura, kemudian orang Malaysia, kemudian itu bisa masuk ke Indonesia. Termasuk juga kita sebutkan ada Gojek, ada Marta Tilaar, kemudian juga ada tentu saja ada beberapa kosmetik halal yang lainnya gitu ya. Nah, itu saya memberikan gambaran kepada pembaca bahwasanya untuk menggenggam Nusantara ini ternyata bukan sekadar teori ya. Sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, saya sebutkan juga ada Semen Nusantara juga gitu ya, bahwa mereka sudah bisa melakukan ekspansi bukan hanya di dalam negeri. Demikian juga yang dari Malaysia ke Indonesia, dari Indonesia ke Malaysia, kemudian juga dari Singapura apalagi ke beberapa wilayah, itu luar biasa sekali. Dan kemudian di akhir buku ini saya akhiri dengan penjelasan tentang bagaimana karakter dari sang penggenggam Nusantara. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah membuat strategi, kita sudah membuat berbagai tahapan-tahapan bisnis, tapi kalau mamanya karakter dari penggenggam ini Nusantara ini ternyata dia rapuh umpamanya, ini saya gunakan tentu saja dengan perspektif syariah. Sebenarnya banyak, ada sekitar
10 gitu ya, ada sekitar 10, tapi di sini saya singkatkan, saya ada belief, kemudian ada ibadah shahihah, ada muamalah syariah, ada nanti ada big dream ya, kemudian juga ada dari sisi kemampuan dia untuk terus melakukan inovasi gitu ya dan sebagainya, dan diakhiri dengan penutup. Nah, ini contoh saja gitu ya. Kalau mamanya nanti ada beberapa tadi peserta yang dia fokus di mata kuliah, itu lebih gampang lagi. Kemarin udah saya kasih challenge-nya, jadi kumpulkan 5 silabus dari beberapa kampus yang terkemuka, kemudian kita ramu, kemudian kita sesuaikan dan jadi daftar isi ini. Ya, ini daftar isi sebenarnya untuk memudahkan. Oke, next, selain tadi ada mind map, ada daftar pustaka atau daftar isi, berikutnya sebenarnya kita juga bisa coret-coret di buku ya, di kertas yang kira-kira memang itu sangat menginspirasi. Ini saya lakukan ketika menulis dengan teman itu karena jauh di Malaka sana, ya saya coba gabungkan antara judulnya ini, kemudian tema utamanya ini. Ternyata ya enak juga gitu ya, curah pendapat gitu itu kalau mamanya berdua, karena ini juga kalau menurut saya menjadi bagian kekuatan juga gitu ya. Kalau di era sekarang itu udah bukan lagi saatnya individualis ya. Contohnya mungkin kalau di dunia akademik, Ibu dan Bapak dosen itu tahu bahwa kalau di Indonesia itu biasanya dulu-dulu ya, penulis jurnal itu hanya 1 orang gitu ya. Kalau 2 orang itu udah anggapannya nggak profesional gitu ya. Tapi kemudian melihat bahwasanya di luar itu 2, 3, 4 bahkan sampai 5 orang gitu ya. Sekarang trennya sudah mulai berubah, bahwa menulis jurnal yang dia hanya 10 sampai 12 atau sampai 20 halaman itu pun bisa 5 orang, apalagi dalam menulis sebuah buku. Karena apa? Karena bisa jadi keterbatasan dari penulis yang satu dengan yang lainnya, sehingga perlu kolaborasi, atau mungkin biasanya kalau penulis pemula itu menggandeng nama dari mungkin yang lebih senior. Nah, itu juga bisa jadi, itu bisa dilakukan. Contohnya saya 2 buku saya yang terbitkan di UIK Press, Universitas Ibnu Press itu saya bersama dengan salah satu teman di program di program PhD, sehingga ya nggak apa-apa lah saya tulis, kemudian ada ngasih masukan sedikit, kemudian jadikan kita berdua. Itu juga biasanya banyak manfaatnya. Ya, pertama dari sisi sharing pengetahuannya, kedua juga nanti dari sisi market juga. Ya, dari sisi market. Termasuk juga buku kami yang di Hayat Syarih itu ada 5 orang gitu ya. Kenapa? Karena memang dari sisi pasar juga mereka lebih yakin bahwa ini bukan cuma satu expert saja, tapi ada teoritisnya gitu ya, ada praktisnya, maka itu bisa menjadi sebuah gabungan. Oke, kembali lagi ke membuat coretan awal ya. Ini sebenarnya ini bicara tentang kemarin ada teman yang ada peserta yang mau menulis tentang ini, tentang living with depression gitu ya. Nah, ketika bicara tentang living with depression, berarti banyak hal terkait dengan kehidupan, umpamanya bahasanya mungkin living with depression, kalau terjemahannya kan berarti hidup dengan bersama dengan depresi, atau berdamai. Kalau mungkin lebih bagusnya itu berdamai dengan depresi gitu ya. Nah, berdamai dengan depresi itu berarti tentu saja nanti kalau apakah dia pendekatannya murni general, atau mungkin ada ditambah perspektif syariahnya, itu kalau menurut saya lebih bagus perspektif spiritualitas gitu ya, bahwa ketika bicara tentang depresi, tentu saja hal yang paling penting yang harus paling penting yang diperhatikan itu adalah bahwa tekanan, depresi dan lain sebagainya itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kita bisa mampu untuk mengelola dari tekanan, depresi, trauma dan lain sebagainya, semua itu sangat sangat mungkin sekali, sehingga kemudian kita uraikan dulu dari mulai depresi itu apa, berbagai jenis depresi, sebabnya baik internal ataupun eksternal, kemudian nanti juga bisa ditambahkan dengan tokoh-tokoh orang yang mengalami depresi tapi kemudian dia bisa menghasilkan sebuah mahakarya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di coretan-coretannya. Nah, kemudian bisa juga dalam untuk memulai sebuah tulisan outline
ya kita bisa menggunakan rumus yang biasa digunakan oleh para jurnalis, yaitu 5W and 1H, ya, yaitu what, who, where, when, why, and how. Tapi kalau menurut saya jangan terlalu kaku. Kalau ini biasanya kalau yang 5W double 1H ini biasanya dia lebih ke arah tulisan-tulisan yang sifatnya itu fiksi dan juga faksi. Sedangkan dalam konteks yang non fiksi kita akan berikan nanti sebenarnya yang lebih ditentukan itu adalah pilihan bahasa. Ya, pilihan bahasa apakah formal atau informal atau populer, ya, keduanya itu sangat mungkin sekali, ya. Kalau biasa di dunia akademik tentu saja dia akan lebih yang sifatnya itu populer. Oke, itu dari saya akan berikan banyak sekali kesempatan untuk kita bisa membahas satu-satu terkait dengan dari sisi untuk pembuatan outline-nya, sehingga nanti Ibu dan Bapak sekalian bisa lebih lebih bisa menguasai, kemudian juga lebih bisa untuk dijadikan kita langsung prakteknya. Oke, nanti saya dibantu oleh Mbak Ika untuk bisa menampilkan, ya, karena sebenarnya kemarin itu sesuai dengan challenge-nya bahwa sebelum sesi kedua dimulai ini kita sudah menerima untuk outline-nya, termasuk challenge berikutnya nanti setelah outline itu kita sepakati, ya, sepakati dalam artian 80%, ya, maksudnya itu penulis itu sangat diberikan kebebasan untuk Pak kayaknya harusnya begini deh, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Yang paling penting adalah bahwa buku itu pokoknya harus selesai sesuai dengan kurikulum yang sudah kita atur, sehingga challenge hari ini semua harus sudah punya untuk outline-nya, ya, sesederhana apapun itu, karena itu dia hanya sebagai pedoman. Nah, setelah itu challenge berikutnya berarti hari Senin yang akan datang itu sudah memiliki untuk introduction-nya atau untuk muqaddimah, untuk sebagai pendahuluan. Nah, pendahuluan ini juga nanti dia juga perlu adanya outline juga. Nah, ini tentu saja akan sangat berbeda dan masing-masing akan memiliki karakter, memiliki sisi dari sistematikanya yang berbeda. Karena itu saya sangat membuka diri untuk dipersilahkan, ya, dipersilahkan untuk diskusi. Kita masih ada waktu 1 jam ke depan, ya, dengan 10 sampai 12 peserta ini sangat mungkin sekali untuk kita itu bisa lebih pokoknya sampai selesai lah, kita bisa tambahkan waktunya sampai 21.45. Oke, silakan Mbak Ika untuk yang sudah mengirimkan outline-nya, nanti kita bisa kembangkan, kemudian setelah selesai dibahas satu, nanti kita akan berikan challenge berikutnya untuk membuat outline di pendahuluan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Misnu. Di sini saya mendapatkan laporan bahwa para peserta belum mengirimkan outline, yang masih belum selesai untuk membuat outline. Tapi di sini ada chatting oleh Bapak Saharudin. Di sini ada pembahasan melalui beliau sudah membuat judul Merajut Hukum Tata Negara, Pak, Indonesia dalam Tata Norma dan Keilmuan. Kemudian outline-nya di sini ada beberapa poin-poinnya yang beliau sampaikan. Mungkin bisa dilihat mungkin Pak dari chatting-nya. Oke, bisa. Terima kasih. Oke, ya, lebih kurang seperti ini untuk untuk tujuan outline ini. Baik, sebelum nanti ada yang komentar, saya komentari satu dulu ini untuk Pak Dr. Daming nih, ya, terima kasih banyak. Jadi judulnya rencana itu merajut hukum tata negara Indonesia dalam tataran norma dan keilmuan. Wih, luar biasa sekali. Kita akan lihat definisi. Waduh, saya biasanya gatal dengan kata-kata definisi, biasa pakai mungkin biasalah, ini karena ngetiknya di chat gitu ya, jadi pakai definisi, untuk pakai definisi gitu ya, definisi dari hukum tata negara. Nah, lebih bagus lagi ketika
Kan ini nanti masukkan untuk Pak Daming ya, karena ini untuk challenge berikutnya itu ada introduction, itu ada apa namanya, ada pendahuluan yang akan membawa kepada definisi dari definisi, kemudian jenis kajian, kemudian tujuan instruksi umum dan khusus. Nah ini jadi tujuan instruksinya jadi di nomor 3 gitu ya. Nah ini bagusnya ya tentu saja namanya tujuan instruksional umum dan khusus itu di awal. Ini berarti polanya itu adalah buku untuk pegangan mahasiswa atau kita sebut dengan textbook atau buku daras. Nah, sebenarnya gini, jadi agar lebih sistematis tentu saja tadi diawali dengan apa? Dengan pendahuluan ya, pendahuluan bahwa karena nanti di belakang itu sudah masuk ke materi, jadi pendahuluannya itu tidak ada ya. Jadi diawali dengan pendahuluan, kemudian pendahuluan ini dia sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana hukum tata negara di Indonesia ini ya. Hukum tata negara Indonesia ini tentu saja akan sangat-sangat menarik ketika dia ditambahkan dengan isu-isu baik ya terkini ya, baik 1, 2 atau 3 tahun ke belakang. Ya kalau 5 tahun batasnya pokoknya tidak boleh lebih dari 5 tahun gitu ya, karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan sesuatu yang akan menjadikan pembaca itu penasaran gitu ya, bahwa oh ternyata buku ini akan membahas tentang bagaimana hukum tata negara di Indonesia ya, hukum tata negara di Indonesia. Oke, jadi teman-teman semuanya bolehlah nulis di sini aja, tapi nanti mohon panitia di copy paste dimasukkan ke masing-masing. Saya akan jawab satu-satu dulu ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau dari sisi apa Pak Dr. Sahrudin Daming ini sudah cukup bagus. Itu judulnya pokoknya temanya itu kan tentang hukum tata negara di Indonesia. Wah ini sangat luar biasa sekali dan tadi diawali dengan pendahuluan yang merangsang, menstimulus pembaca itu untuk melihat, wih kayaknya penting nih masalahnya nih. Kenapa buktinya? Buktinya tata negara kita sebenarnya sudah jelas, sudah baku, sudah lengkap, tapi kemudian ternyata umpamanya nih ya, umpamanya banyak dilanggar gitu ya, banyak dilanggar dan lain sebagainya. Nah, setelah itu pendahuluannya antara 3, 5 sampai 10 itu udah termasuk banyak, 10 halaman. 5 halaman itu sudah cukup ya. Kemudian setelah itu baru berbicara tentang definisi dari hukum tata negara ya, dan juga ilmu hukum tata negara. Jadi ya hukum tata negara kemudian dengan ilmunya ya, atau mungkin bisa jadi bisa saja dari mulai karena di satu-satu gitu ya, hukum tata negara, hukum itu apa, kemudian tata negara itu apa, kemudian juga nanti bicara tentang ilmu hukum tata negara. Nah setelah itu baru jelas bicara tentang objek kajiannya, jenis kajian, kemudian objek, kemudian kedudukan dari ilmu hukum tata negara. Nah nomor 3-nya ini berarti dinaikkan ya. Jadi nomor 3-nya itu dia nggak masuk ke dalam daftar isi atau dia tidak masuk ke dalam pembahasan, tapi dia di awal pembahasan. Jadi setelah ada topik umpamanya judulnya adalah definisi hukum tata negara dan ilmu hukum tata negara. Kemudian di bawahnya itu ada tujuan instruksional umum dan juga khususnya ya. Dan itu akan ada nanti di setiap awal pembahasan ya, di setiap awal topik atau subtopik dari masing-masingnya. Baru bicara tentang hukum ilmu hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya ya, terkait berarti ada ilmu apalagi itu, ada ilmu tata negara dengan ilmu negara, kemudian juga ilmu hukum tata negara dengan ilmu politik, kemudian ilmu hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, kemudian juga ilmu hukum negara dengan internasional publik ya, dengan mungkin dengan hukum internasional, kemudian juga masuk yang kelima itu ada asas hukum tata negara Indonesia, ada good governance, kemudian juga nah nanti nomor 6 itu kan karena mau bicara good governance, kemudian juga langsung berarti pertama itu sejarah dan perkembangannya, nggak usah lagi pakai good governance dan perkembangannya, tapi langsung sejarah dan perkembangannya. Kemudian juga baru prinsip dasar good governance. Nah ini
saya pikir sebagai awal untuk sebuah outline sudah sangat cukup bagus, walaupun ini memang sangat luas sekali gitu ya, sangat luas sekali. Tapi saya yakin kayaknya ini juga sudah selesai juga gitu ya dari Dr. Daming ini. Jadi berarti Dr. Daming dalam hal ini sudah alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan challenge untuk hari ini, dan challenge untuk hari ini ya, untuk yang sekarang ini berarti sudah selesai. Nah, challenge untuk pertemuan berikutnya harus selesai itu adalah di pendahuluan. Ya, pendahuluan bicara tentang bagaimana fakta, data, realita, dan juga teori-teori tentang hukum tata negara, kemudian juga nanti ada tambah sedikit tata norma dan juga keilmuan. Oke, kalau secara umum, kalau saya mengatakan ini sudah 80% dan ada tambahan 20% nanti akan berjalan seiring dengan pembahasan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan, Pak Dr. Daming ya. Oke, terima kasih. Nanti silakan komentar setelah saya komentari semua yang ada di chat room ini. Kemudian dari Ahmad Agung, Abah, mohon izin Ustaz, jika ada perubahan dapat maka bermain dengan buku kewirausahaan. Oh iya, nanti insya Allah saya kirimkan, nanti bisa pakai WhatsApp, kemudian nanti saya kirimkan di kewirausahaan yang di Bumi Aksara. Itu termasuk juga yang Nadirpreneur, dan itu insya Allah free ya, karena PDF. Oke, Pak Ahmad Agung, ditunggu outline-nya. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Rika. Kemarin sudah kita sepakati ya, mediasi dalam perspektif P4M, Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi. Oke, kalau menurut saya sih kemarin kita udah sepakat ya, judulnya itu karena ini agak lebih terserah apakah mau ke populer atau mau yang ke formal gitu ya. Tapi menurut saya justru P4M-nya itu nggak usah dituliskan di ini, tidak usah dituliskan di judul gitu. Jadi lebih umpamanya lebih ke arah umpamanya pedoman mediasi, atau mungkin tahapan-tahapan mediasi, atau kemarin mediasi is easy gitu ya. Itu sebenarnya mediasi is easy itu dia judul, bukan kita nggak terlalu ini ke bahasa Inggris, harusnya kan mediation is easy gitu ya. Tapi karena ini adalah sebuah judul, jadi dan juga populer, jadi kita menggunakan kata-kata yang sudah populer, yaitu mediasi is easy, agak sedikit melabrak tatanan atau mungkin grammar bahasa Inggris, tapi I think is okay karena sebuah judul buku. Jadi mediasi is easy, seperti Road to Zawaj itu saya pakai 3 bahasa malah gitu ya. Nah, jadi dari situ kemudian dari mediasi ini kita tadi buat pakai mind map atau mungkin semacam daftar isi mediasi. Oke. Jadi nanti kalau saran saya sih ya, karena kalau ngomongin tentang Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi, itu perspektifnya ya memang itu saja. Kalaupun itu saja nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau di itu tetap menggunakan perspektifnya dari P4M itu dipersilakan saja. Nah, untuk Ibu Rika berarti ditunggu untuk outline-nya. Boleh diketik dari sekarang, gitu ya. Selanjutnya Bapak Imad Ruhimat, Pak. Ini saya coba share di layar. Oke, saya selesaikan dulu yang ada di chat dulu, biar nanti berurutan. Oke, ada Pak Muhammad Arafah, Etika Bisnis Islam. Ya, kemarin ini sudah ketiga ya buku saya di peserta pertama itu sudah dibicara tentang etika bisnis. Oke, konsep dasar etika bisnis Islam, sistem etika sekuler dan Islam, etika dalam produksi, distribusi dan konsumsi, bidang bisnis yang dibolehkan dan dilarang, tanggung jawab pelaku bisnis dan pelaku bisnis lainnya, kemudian juga tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian ada hisbah. Oke, hisbahnya sebenarnya menarik. Saya juga punya buku Al-Hisbah Al-Islamiyah itu dengan Pak Romli rahimahullah, itu tesis beliau, kemudian saya modifikasi, saya tambahkan hampir 75% dan jadi sebuah buku itu terbit di publish Jogja kalau nggak salah. Nah, ngomongin tentang etika bisnis, sepertinya perlu diperbaiki lagi. Oke, konsep dasar etika bisnis dalam Islam itu sudah betul. Nanti jangan lupa pakai pendapatnya ya.
pakai pendahuluan. Kemudian sistem etika sekuler dan Islam dalam produksi sistem etika sekuler dan Islam. Sebenarnya yang di atasnya juga sudah bagus, cuman kita juga perlu hati-hati menggunakan istilah sekuler gitu ya. Lebih baik menggunakan istilah kalau di KNKS itu pakai sistem yang lainnya saja. Jadi sistem Islamic ethic and other ethic gitu atau and other system. Jadi sistem etika Islam dan yang lainnya. Yang lainnya kan nanti mungkin ada etika Protestan, ada etika mungkin Konfuse dan lain sebagainya. Itu bisa kita untuk perbandingan. Tapi itu jangan terlalu banyak. Dia sebenarnya hanya sebagai ini saja, sebagai tambahan bacaan. Fokus kita tidak di sana gitu ya, fokus kita tidak di sana. Oke. Kemudian ada etika dalam produksi, distribusi dan konsumsi, itu 3 hal yang bahkan itu sudah ada satu di tesis di Modun gitu ya. Bahasan is okay, nggak ada masalah. Tapi kemudian katakan saya lebih di etika ini sepertinya etika dalam konteks yang lebih keilmuannya itu perlu dieksplor lagi sebelum masuk ke etika dalam produksi dan distribusi, termasuk juga ketika bicara tentang etika dalam Islam ya kan akan bertemu di sini, pasti akan ada tulisan bidang bisnis yang dibolehkan dan dilarang. Nah, jadi sebelum bicara tentang bidang bisnis yang dibolehkan dan dilarang, kita bicara dulu hubungan antara etika dengan fikih atau dengan hukum Islam bolehlah gitu, tapi lebih spesifik sebenarnya etika dan fikih. Jadi bedanya apa nih? Kalau umpamanya etika itu bicara tentang baik tidak baik, sementara fikih bicara tentang boleh tidak boleh. Ya kan, tidak boleh berarti dilarang gitu ya. Nah, ini juga perlu dijelaskan kepada pembaca sebelum bicara tentang bidang bisnis yang diperbolehkan. Ini kan berarti boleh tidak boleh. Boleh tidak boleh itu kan bahasa lainnya adalah halal haram gitu kan ya. Nah, hubungannya bagaimana antara etika dengan halal haram? Otomatis kan dia harus betul-betul clear, harus betul-betul jelas bahwasanya etika dalam Islam itu ternyata dia berbeda dengan etika dalam konteks sistem yang lainnya, di mana etika dalam Islam itu dia sangat terkait erat dengan apa yang disebut dengan fikih, sehingga pembahasan tentang etika dia tidak bisa lepas dari bicara tentang fikih, bicara tentang hukum yang ada di dalam Islam itu sendiri. Oke. Nah, kemudian bicara tentang tanggung jawab bisa juga, bicara tentang tanggung jawab, kemudian juga tanggung jawab baik itu pelaku bisnis ataupun bisnis yang lainnya. Tapi saya lebih senang ketika tadi nomor 1, 2, kemudian sebelum masuk ke 3 itu ada korelasi antara etika dengan fikih, baru masuk ke etika produksi, distribusi dan konsumsi. Ya, nah itu dia masuk situ, walaupun sebenarnya nanti pembahasan tentang etika itu dia di nomor 4 itu dia juga akan masuk ketika bicara tentang umpamanya etika produksi, umpamanya otomatis di dalamnya itu bicara tentang bahwa umpamanya dalam produksi itu tidak boleh menggunakan formalin, kemudian juga otomatis jelas tidak boleh memproduksi sesuatu yang diharamkan gitu ya, ada homer, ada mungkin ya hal-hal yang diharamkan yang lainnya gitu ya, termasuk dalam hal distribusi berarti nanti tentang sistem distribusi, baik itu umpama contohnya ada multi level marketing atau mungkin sekarang dengan sistem dropship dan lain sebagainya. Nah, etika konsumsi berarti bicara tentang bagaimana kita itu mengkonsumsi. Nah, dia masuk juga sebenarnya di sininya, walaupun ini lebih ke arah bidangnya. Nah, termasuk juga sebenarnya kalau usulan saya sih tanggung jawab itu dia diletakkan di atas, karena tanggung jawab itu sebenarnya dia masuk bagian dari etika ya, jadi di etika di awalnya. Oke. Nah, kemudian kalau yang nomor 7 yang hisbah sih kalau menurut saya agak sedikit berbeda pembahasannya gitu ya. Karena hizbah itu kan bicara tentang operasi pasar, lebih tepatnya bicara tentang pengawasan pasar. Walaupun kalau mau diletakkan bisa, jadi dia lebih ke arah bagaimana negara itu memiliki tanggung jawab untuk
terlaksananya etika bisnis Islam. Kalau disambungkan ke situ masih bisa. Jadi Hizbah titik 2 tanggung jawab negara dalam mekanisme pasar atau sebagai pengawas pasar. Oke, nanti boleh ditanyakan lagi. Berikutnya ada Ibu Nanik, akuntansi manajemen. Oke, luar biasa sekali ya. Di akuntansi manajemen, karakteristik akuntansi manajemen, konsep biaya, perilaku biaya, activity based costing. Wah, ini sampai 16 isu terbaru akuntansi. Oke, 16 sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya. Tapi kalau menurut saya kebanyakan. Jadi karena biasa itu pertemuan itu 14 ya. 16 itu sudah dengan kalau dulu itu ada UTS, ada UAS, sekarang ada tes capaian pembelajaran ya. Jadi tetap saja kalau saya bisa lebih simpelkan menjadi 14 pertemuan. Kemudian nanti kalau memang ini adalah buku daras atau textbook, maka memang bagusnya itu nanti dalam setiap pembahasan itu diawali tadi dengan ada tujuan pembelajaran, kemudian lebih bagus lagi kalau diakhiri dengan rangkuman, ya ada ikhtisarnya, rangkuman dan juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Itu akan sangat bagus sekali, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik, gitu ya. Kalau karakteristik otomatis kan bicara tentang termasuk juga dia bicara tentang objeknya, gitu ya. Itu kan otomatis akan dibahas dari semuanya. Tapi lebih bagus juga di karakteristik itu nanti di dalamnya itu dibahas tentang pengenalan, ada introduction-nya untuk yang akan dibahas dalam akuntansi manajemen itu adalah ada tentang cost gitu ya, kemudian juga ada perilakunya, ada activities based cost-nya, kemudian juga ada base management-nya. Nah, ini sangat mungkin dan saya yakin sudah expert untuk Ibu Nanik Ermawati. Berarti ini tolong disimpan ya, diketik di laptopnya, kemudian challenge berikutnya adalah membuat pendahuluannya plus nanti kalau umpamanya pendahuluannya cukup 3 atau 5 halaman bisa langsung masuk ke nomor 1, 2, 3. Nah, caranya bagaimana? Next kita akan sebutkan. Terima kasih. Kemudian tadi ada yang Ibu Rika, ada tambahnya mediasi dan perspektif pendahuluan, pengertian mediasi, P4M, paradigma seorang mediator, kepribadian mediator, kemudian proses mediasi, kemudian ada peran mediator, kemudian kode etik mediator, kesepakatan bermediasi, perjanjian perdamaian, dan penutup. Oke, terima kasih untuk Ibu Rika. Komentar saya sebenarnya bisa lebih disistematiskan karena ini ya memang, tapi kalau umpamanya tadi kalau kita bicara tentang segmentasi pembaca bahwa buku ini adalah untuk calon-calon mediator, is no problem. Ini udah cukup bagus karena dalamnya itu hampir dilihat semuanya itu adalah tentang kepribadian, kecakapan, ya kemudian juga peran, kode etik, ya dan sebagainya. Itu dia lebih banyak ke mediator. Tapi kalau umpamanya dua-duanya, karena kemarin kita sebut umpamanya sebagai pedoman mediasi gitu ya, maka dia ada mediatornya, kemudian juga ada pihak-pihak. Nah, di sini sebenarnya ada yaitu di proses mediasi P4M. Nah, ini juga menarik sekali juga gitu ya. Tapi usulan saya di pendahuluan sudah betul, kemudian pengertiannya itu sudah betul, kemudian ini dia memang langsung loncat ke paradigma seorang mediator, paradigma kepribadian, kecakapan. Kemudian harusnya dia loncat ke 7, nomor 6-nya itu mungkin nanti di berikutnya sebenarnya, karena dia lebih ke arah mediator semuanya. Jadi yang nomor 6-nya itu nanti hampir sama dengan yang nomor disambungkan ke nomor 9 sampai ujungnya adalah perjanjian perdamaian gitu ya. Jadi bisa dia di titik tekannya itu adalah memang di mediatornya, bukan pihak-pihak yang akan melakukan mediasi. Nah, kalau umpamanya seperti itu berarti di nomor 6 itu nanti diturunkan menjadi sebelum nomor 9. Jadi setelah kecakapan itu langsung ke peran, kemudian langsung ke kode etik. Jadi dia memang di awal itu dia fokus
kepada bagaimana umpamanya bagaimana sebenarnya sosok seorang mediator gitu ya. Walaupun mungkin nanti kalau secara detail itu dia bisa lebih diinikan, lebih disistematiskan. Contohnya ketika bicara tentang apakah dia akan bicara tentang kepribadian, baru kecakapan, ya, kemudian diawali dengan paradigma, ya, paradigma itu kan nanti sebenarnya terkait dengan kecakapan, ya. Jadi apakah dia individunya dulu, kepribadian dulu, baru keahliannya, nanti baru ke peran mediatornya, baru sampai ke kode etik. Nah, kode etik itu di belakang itu masih logis gitu ya. Nah, ini jadi usulan saya seperti ini. Tapi kalau menurut saya ini bisa langsung sambil ditulis saja karena nanti kita akan lihat oh ternyata pas ditulis itu antara paradigma seorang mediator ya jadi dia cara berpikirnya gitu ya. Cara berpikirnya itu kan nanti dipengaruhi juga oleh kepribadian dan juga kecakapannya. Baru nanti bicara tentang mediator. Jadi nanti ketika ditulis ternyata oh ini kayaknya bagusnya ini deh apa namanya betul paradigma di pertama, kemudian dia di kepribadian, kecakapan, baru ke perannya dan ke kode etiknya. Baru nanti bicara tentang proses dari mediasinya sampai ke perjanjian perdamaian. Gitu. Nah, termasuk juga mungkin perlu tambahan di situ kan ada kecakapan mediator, berarti keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Umpamanya mungkin dari sisi komunikasi antar personalnya, kemudian juga mungkin ada psikologi komunikasinya gitu ya, tampilan dan lain sebagainya. Nah itu dia masuknya ke kemana nih? Kalau saya lihat dari sisi kecakapan, karena kecakapan saya terjemahkan dengan skill. Jadi skill seorang mediator itu seperti apa? Selain dia sudah punya paradigma dan juga kepribadian. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, ini langsung dijawab dari Pak Ahmad Agung tentang kewirausahaan, judul Entrepreneurship ala Abah. Ini jadi entrepreneurship ya, bukan entrepreneurship ya. Oke, itu pilihan dari ini. Oke, deskripsi dari kewirausahaan. Ya, deskripsi itu ya sama dengan definisi, sama dengan pemahaman. Atau kalau bahasa populer itu, apa sih kewirausahaan itu? Yang kedua, ide dan rencana bisnis, berpikir perubahan, berpikir kreatif, berorientasi pada tindakan, pengambilan risiko, leadership dalam wirausaha, ada etika bisnis, ada faktor X, kemudian membaca pasar, manajemen keuangan, memulai usaha baru, multi level marketing syariah, dan menjalin kemitraan. Oke. Secara umum sudah cukup bagus, akan tetapi nomor 3 dengan nomor 4 itu dia bisa dimasuk ke dalam creative thinking gitu ya. Jadi berpikir kreatif, karena kreatif itu otomatis dia akan bicara juga tentang perubahan. Oke. Nah, kemudian sebenarnya sih pembahasan bebas saja, dalam artian apakah dia manajemen keuangannya itu di belakangan atau mungkin awal di situ untuk distribusinya mungkin dia juga harus paham tentang multi level marketing atau mungkin dia harus kenal juga dengan yang tidak diperbolehkan kayak Ponzi game dan lain sebagainya. Nah, sepertinya ini perlu lebih disistematiskan ya karena bicara tentang ide dan rencana bisnis termasuk mungkin yang belum ada sih pendapat saya walaupun udah banyak di buku-buku lain yaitu di karakter dari kewirausahaan gitu ya termasuk karena nomor 13 itu ada ngomongin syariah ada stimulus dari syariah itu terkait dengan kewirausahaan. Jadi bahwa Islam itu sangat menganjurkan untuk berwirausaha itu juga penting sekali sebelum jadi dia ada dua ini untuk membentuk sebuah jiwa wirausaha itu kan ada sifatnya itu eksternal dan juga internal. Internal itu terkait biasa dengan keyakinan-keyakinan, kemudian sementara eksternal itu biasanya kemampuan untuk dia memiliki skill untuk berorientasi pada tindakan, kemudian juga pengambilan risiko termasuk dia memiliki sebuah kepemimpinan bisnis gitu ya. Nah, etika bisnis dia sebenarnya bisa masuk di
salah satu dari skill kemampuan yang harus dimiliki itu adalah perspektif syariah. Umpamanya ambil dari perkataan Khalifah Umar bin Khattab, la yabi fi suqina hadza illa man faqiha. Ya, tidak boleh melakukan bisnis di pasar kami kecuali orang yang faham dengan muamalah, dengan model bisnis syariah. Nah, ini menarik sekali gitu. Jadi masih kalau bahasa saya sih punten mohon maaf agak sedikit acluk-aclukan gitu ya, masih perlu diurutkan kembali. Satu oke. Ya, nah kemudian tiba-tiba dia langsung ke ide dan rencana bisnis. Kalau menurut saya lebih baik ke internya dulu, interpersonalnya dulu. Jadi membentuk dari mulai dia berpikir perubahan, kemudian berpikir kreatif, kemudian nanti ujungnya nanti kepada tindakan. Kalau udah tindakan nanti ada pengambilan risiko, termasuk dia harus punya jiwa kepemimpinan. Nah setelah itu baru setelah jiwanya terbentuk, dia baru nanti bicara tentang membaca pasarnya, kemudian dia harus menguasai manajemen keuangan dan lain sebagainya. Tapi secara umum di pertemuan di 1, 2 ya 1, 2 dan 3, 3 dengan 4 itu bisa digabungkan, itu sudah menjadi untuk 2 pertemuan ke depan itu sudah selamatlah dari challenge-nya gitu. Jadi sudah bisa dikembangkan. Oke. Jadi yang tadi saya sedikit multi level marketing dengan menjalin kemitraan oke lah, oke karena dia bicara tentang networking gitu ya. Faktor X itu sebenarnya juga menarik gitu, tapi bagusnya itu dia ditonjolkan faktor X-nya itu. Nah, biaya faktor X juga nanti kan akan didetailkan apa saja nih gitu ya. Umpamanya mungkin keberuntungan, bukan hoki ya, tapi artinya ya bahwa dia memang tercipta untuk ini gitu, untuk menjadi wirausaha dan lain sebagainya gitu. Takdir, saya lebih menyebutnya itu takdir. Kemudian manajemen keuangan tuh kapan nih harus dia kuasai gitu ya. Memulai dulu atau tadi kan tindakannya action gitu ya, atau ya harusnya sih memang dia harus kuasai manajemen keuangan termasuk juga manajemen bisnisnya gitu kan, dengan membaca pasar. Jadi nanti dia biar lebih seimbang antara membaca pasar itu kan sebenarnya dia membaca peluang, berarti bisnis apa yang akan dilakukan berarti di manajemen bisnis, termasuk di situ bisa ditambahkan sedikit dengan bisnis model kanvasnya, karena kan mau memulai bisnis baru, memulai usaha baru gitu kan. Nah ini juga menarik sekali, tapi 3 pertemuan ke depan untuk Abah udah siap, udah ready. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Ini ada Ibu Wani, berdamai dengan depresi, pengertian depresi merujuk ilmu psikologi dan Al-Quran hadis. Wih, luar biasa. Kasus-kasus dari narasumber terdekat dengan penulis. Oke, tahap dalam menerima kondisi terburuk, tahapan kebangkitan dalam mengatasi masalah, tahap mengambil hikmah dari permasalahan. Saya pikir sudah luar biasa berdamai dengan depresi, pengertian depresi merujuk ilmu psikologi, Al-Quran dan hadis. Oke, cukup bagus. Nanti dia berarti menjadi 3 bagian ya. Jadi pertama adalah pengertian dari depresi, kemudian depresi secara kamus baik English ataupun bahasa Indonesia. Kemudian nanti yang kedua adalah ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologinya sendiri sekarang sudah ada ilmu psikologi Islam boleh ditambahkan. Kemudian juga Al-Qur'annya, kemudian juga hadisnya. Nah, itu boleh dikembangkan gitu ya. Tapi lebih bagus lagi memang di awal itu sama seperti yang lain didahului dengan pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian dari situ tiba-tiba langsung ke kasus dari narasumber terdekat dengan penulis. Sebenarnya bagus juga sih langsung ke kasus gitu ya, langsung ke kasus gitu. Tapi kalau menurut saya yang belum dibahas itu kayak semacam ini kan baru pengertian depresi ya. Nah, saya pengen sebab jenis dan juga sebabnya. Ini menarik juga menurut saya itu. Sebelum masuk ke kasus-kasus itu kan berarti contoh ya, example ya, sampel, contoh gitu. Jadi kalau menurut saya setelah pengertian, kedua bicara tentang jenis dari depresi. Dari yang depresi ringan kayak cuman stres, sampai ke yang gila gitu ya. Kebetulan kemarin ada teman di Purwokerto itu lagi ngambil program doktor itu tentang penyembuhan medis dan non medis untuk depresi yang berat, yaitu
itu yang gila gitu ya. Jadi ada kalau usulan saya sebelum masuk ke nomor 2 itu boleh tambahkan jenis depresi dan juga penyebabnya ya, internal ataupun eksternal. Nah, setelah tahu sebabnya, kemudian mungkin ada jenis-jenisnya. Nah, di jenis itu baru kita boleh tuh berikan contohnya. Sebenarnya pilihan contoh itu boleh di dalam teks, di dalam apa umpamanya umpamanya depresi ringan. Kita kasih satu contoh di kayak di kotaknya gitu ya. Contoh kasus depresi ringan ini. Kemudian depresi umpamanya nih ya menengah gitu. Oke, contohnya ini depresi yang berat gitu, umpamanya sampai gila atau mungkin naudzubillah sampai bunuh diri dan sebagainya, baru dikasih contohnya. Nah, sudah selesai berbagai jenisnya baru mulai tuh kayak semacam ya terapi gitu ya. Terapi dalam artian itu tahapan dalam menerima kondisi terburuk. Nah, ini akan lebih menarik sekali untuk Ibu Wani ini ketika tadi memang ada hasil interview atau wawancara dengan orang-orang yang memang mungkin biasanya itu ada di satu komunitas tertentu gitu ya, sehingga sebenarnya seperti apa sih. Jadi jangan pertama pakai kita teori gitu ya, teori mungkin dari pengalaman kita sendiri, tapi lebih bagus kalau pengalaman dari beberapa orang lain. Mungkin kita bisa berkunjung ke rumah sakit jiwa gitu, atau mungkin di tempat-tempat untuk yang kayak umpamanya kalau di Tasikmalaya itu ada pondok inabah gitu ya. Nah, itu akan sangat menarik sekali. Baru setelah mulai perlahan menerima, kemudian baru kebangkitan. Nah, setelah itu baru bicara tentang, bolehlah ngomongin tentang hikmah dari berbagai permasalahan. Ya, ini saya pikir sudah cukup bagus. Jadi tambahan saya hanya 2 saja, dan saran saya gunakan bahasa yang lebih populer dan enak dibaca gitu ya. Artinya bahasanya itu ya bahasa ngobrol saya, jangan terlalu kaku dengan, mungkin kalau tadi yang manajemen keuangan jelas ya artinya formal, tapi kalau umpamanya dia yang populer itu lebih sederhana. Contohnya begini, ketika bicara kalau formal kan depresi secara bahasa ya berasal dari bahasa Inggris yaitu depression ya, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia depresi adalah ini gitu. Itu kan kadang agak sedikit kaku gitu ya. Kalau menurut saya lebih sederhana aja. Banyak orang memahami tentang depresi. Sebenarnya depresi itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dijelaskan ya. Umpamanya merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya depresi adalah ini. Nah, gitu. Jadi pakai bahasa yang ngobrol, pakai bahasa yang ringan sehingga kayaknya keren banget bukunya nih ke depannya insya Allah gitu ya. Jadi berdamai dengan depresi itu kan hanya contoh saya judulnya. Nanti mau diganti yang lain juga silakan saja. Jadi ada pengertian, kemudian ada sebab-sebabnya, kemudian ada jenis-jenisnya. Di jenis itu ada contohnya, kemudian setelah itu baru menerima kondisi terburuk dengan pengalaman kita pribadi mungkin, atau mungkin dari orang lain ada tambahan-tambahan. Kemudian setelah itu baru tahap kebangkitan dalam mengatasi masalah. Nih kemudian pakai kata-kata kebangkitan itu nanti di tengah-tengah bisa kita ganti nggak apa-apa juga. Baru ngambil terakhirnya itu hikmahnya. Jadi ada sekitar 7 bagian ya, 7 bagian untuk berdamai dengan depresi ini. Termasuk nanti kalau dari sisi referensi itu ditambahkan dengan referensi dari ilmu-ilmu psikologi dan juga mungkin dari beberapa media terkait dengan tema ini. Termasuk juga bisa jadi diambil dari tesis ataupun disertasi terkait dengan hal tersebut. Oke, terima kasih. Untuk mengubah gaya penulisan textbook menjadi buku populer bagaimana Pak Dokter? Ya, mudah saja. Ini Ibu Wani ya, masih dari tentang depresi. Jadi ketika menulis itu ya anggap bahwa penulis itu adalah lawan bicara kita. Jadi ya kita ngobrol saja, jadi ngobrol dengan berbicara, ngobrol dengan pembaca. Pembaca itu akan lebih enak untuk membacanya dan dia merasa diajak berbicara. Pilihan tulisan sebenarnya ya lebih populer saja. Kayak saya ngomong kayak gini aja, nggak terlalu formal tapi juga nggak terlalu populer gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau umpamanya ditambahin dengan interview atau wawancara, biasa kan mereka mungkin ada ngomong pakai gue, ada ngomongnya saya, itu dimasukkan, itu lebih menarik untuk dibaca. Oke, kalau boleh saya usul rancangan judul teknik
Oke, terima kasih Pak Sri, nanti boleh ya ini kan karena kita bareng-bareng boleh sangat memberikan usulan. Jadi ini ada usulan dari Pak Dokter Jaming itu untuk teh Lika. Lika atau Rika ya, saya lupa nih. Urgensi dan keunggulan mediasi dalam alternatif dispute resolution. Ya, boleh saja. Pokoknya sebenarnya nanti di dalamnya juga akan dibahas juga tentang urgensi dan juga ya tadi urgensi dan pentingnya. Kemarin saya ngomong kalau mediasi itu lebih murah, lebih mudah, lebih cepat gitu ya, dalam alternatif untuk resolusi berbagai permasalahan. Oke, terima kasih ya. Kemudian dengan rancangan buku saya berikutnya dengan judul Membendung Sekularisasi Filsafat dengan Islamisasi Sains. Luar biasa. Insya Allah pada kita akan terus berjuang di buku ini. Saya bikin buku yang kemarin itu yang sekuler lugu en, kemudian juga sepilis najis gitu. Sepilis itu kan sekuler, kemudian pluralisme agama, kemudian liberalis. Tapi segmen saya adalah untuk anak muda gitu ya. Kalau sekularisasi filsafat dan sebagainya ini sangat berpikir. Oke, next kita lanjut ya. Next-nya dari Bapak Imatru Himat, Pak, yang sudah share-share. Ya, boleh di ini kan? Tampilkan di layar. Wah, boleh di ini kan? Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Rohimatus, luar biasa ini ya. Ini tentang Muqaddimah, ya bicara sekilas tentang bagaimana Ramadan, keutamaan, kemudian keistimewaan. Nah, keistimewaan dengan keutamaan itu sebenarnya sama, dia fadilah ya, termasuk juga nanti kalau keutamaan puasa sudah berbeda gitu ya. Jadi gini, sebenarnya pembahasannya sudah cukup bagus, cuman perlu ini sangat panjang dan bisa disatukan Pak Rohimat ya. Pertama bicara tentang fadilah bulan Ramadan, berarti nomor 1 dengan nomor 2 itu disatukan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nomor 4 itu dipindahkan ke nomor 3. Kenapa? Karena pertama tuh ngomongin puasanya dulu, puasa Ramadan, baru ngomongin tentang puasa itu pengertiannya, kemudian juga keutamaannya. Nah, keutamaan di situ termasuk pasti dalam itu ada pahala-pahala Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Nah, gitu ya. Nah, oke, baru nanti ada Qiyam Ramadan juga sama juga tuh disebutkan keutamaannya. Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu juga disebutkan. Kemudian bersodakoh itu juga disebutkan. Nah, usulan saya karena ini bicara tentang puasa gitu ya. Jadi kalau yang puasa itu digabungkan semuanya, termasuk di sini ada menyegerakan berbuka puasa, termasuk juga adab-adab berbuka puasa, dia masuk ke puasa Ramadan gitu. Jadi dia lebih spesifik. Jadi gini, kalau dibuat mind map itu, bulan Ramadan, ya dibikin daftar pustaka, daftar isi juga sama, bulan Ramadan. Satu, keutamaan Ramadan. Yang kedua, amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, amalan di bulan Ramadan itu dia pilih tuh yang paling wajib dulu, puasa puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu sebutkan semua terkait dengan puasa, dari mulai menyegerakan berpuasa, kemudian juga ada berbuka, kemudian juga memberi makan orang yang puasa, kemudian juga mengakhirkan sahur. Nah, ini disatukan tuh di puasa Ramadan. Nah, saran saya tadi yang pertama lebih baik kita buatnya itu kronologis gitu ya. Jadi pertama itu ngomongin tentang sebelum ini berarti bicara tentang sahurnya dulu, tentang keutamaan dari sahur gitu ya, apa saja tuh keutamaan dari sahur gitu ya. Kemudian setelah sahur selesai, berikutnya kan puasa tuh ya, mau loncat langsung ke berbuka boleh, tentang berbuka, keutamaan menyegerakan berbuka, kemudian juga nanti pahala orang yang memberikan makan untuk berbuka dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti ke amalan yang lainnya gitu kan ya. Ada umroh gitu kan, kemudian ada iktikaf. Nah, saran saya iktikaf itu diterakhirkan ya setelah Lailatul Qadar atau sebelum Lailatul Qadar, karena iktikaf itu kan terakhir tuh.
ya. Kemudian ada taubat dan istighfar, syarat-syarat taubat. Nah, udah betul tuh. Jadi kalau ngomongin taubat dan istighfar berarti ada syarat-syarat taubatnya. Nah, berpisah dengan bulan Ramadan itu nanti di terakhir saja gitu ya. Doa yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, itu nanti diletakkan di doa-doa selama Ramadan ya. Nah, di situ agak menarik. Kemudian juga hari raya itu biasa nanti diterakhirkan. Kemudian tentang hari raya, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, amalan nomor 22 itu amalan-amalan yang dianggap sunnah itu apa nih, mau yang masih terkait Ramadannya atau hari rayanya gitu ya. Jadi hari raya, petunjuk hari raya, keutamaan saum, keutamaan nanti juga sholat di hari raya sampai ke petunjuk sholat hari raya itu juga boleh nomor 19, 20, 21 itu sudah benar diakhirkan. Nah, nomor 22 itu sebaiknya dia dimasukkan atau mungkin ini amalan yang dianggap sunnah padahal bid'ah gitu umpamanya gitu ya. Nah ini perlu hati-hati itu dipastikan tuh, pastikan mau diletakkan di mana. Tapi usulan saya itu ya tadi, jadi dia lebih sistematis. Oke, fadilah bulan Ramadan. Kemudian yang pertama adalah saum Ramadan atau puasa Ramadan. Di puasa Ramadan itu didetailkan A to Z tentang puasa Ramadan ya, dari mulai keutamaan, dalilnya ini sebagaimana setelah puasa selesai baru qiyam Ramadan ya kan, qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan itu masuk juga di dalamnya itu selain tarawih juga umpamanya ada yang pengen tahajud atau berbanyakan itu boleh juga. Nah, setelah qiyam Ramadan baru nanti umpamanya membaca Al-Qur'an ya. Nah, setelah membaca Al-Qur'an di situ tadarus keutamaan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah membaca Al-Qur'an selesai baru ngomongin tentang umroh. Nanti sudah selesai semuanya tentang puasa, baru nanti masuk ke ke Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar, kemudian masuk ke tentang melaksanakan itikaf. Nah, itikaf juga kalau bisa disebutkan secara detail, ya, termasuk juga Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu disebutkan ada yang mengatakan 21, 23, 25, 27, tapi ada yang mengatakan antara 25 dengan 27. Nah, itu dibawakan semuanya dengan bahasa yang nggak populer, bahasa sederhana sehingga betul-betul oke, ini adalah buku pedoman Ramadan selesai nih. Pokoknya selama Ramadan pegang buku itu saja sudah cukup. Gitu ya. Termasuk yang yang belum masuk di sini terkait dengan Ramadan itu adalah salah satunya adalah umpamanya dia tadi yang istighfar kan sudah ada gitu ya. Kemudian juga berbuat baik orang lain, termasuk yang memang kadang umpamanya Ramadan itu terkait dengan etos kerja gitu. Jadi Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Selama Ramadan itu tidak mengurangi dari produktivitas. Nah, itu menarik juga gitu ya. Yang pasti nanti saya tunggu untuk lebih detailnya. Tadi masukan dari saya, keutamaan Ramadan, kemudian puasa, kemudian qiyam, kemudian tadarus, kemudian nanti infak sedekah. Jangan lupa juga karena ini ngomongin hari raya, ngomongin juga ada sedikit tambahin tentang zakat fitrahnya atau zakat fitrnya. Karena zakat fitr itu sebagian ulama juga mengatakan boleh di awalnya gitu ya, di awalnya itu di zakat fitrnya itu dimasukkan gitu ya. Tapi kalau mamanya Ramadan saja sampai sebenarnya Ramadan itu berakhir dengan hari raya. Nanti hari rayanya di buku yang lain lagi juga boleh juga gitu ya. Jadi next book itu saya bikin buku juga, buku saya ada juga yang di Is Our Celebration. Ya, jadi berhari raya pedoman berhari raya itu juga boleh. Jadi tidak terlalu banyak ya, jadi lebih ke arah udahlah pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 atau 31 Ramadan. Buku itu bisa dipegang, termasuk nanti kalau ada nilai novelty-nya sebenarnya Pak Rohimat ini bisa ditambahkan dengan semacam centrang, semacam agenda gitu ya. Jadi umpamanya hari ini saya baca
Oke, hari ini saya saum pasti gitu ya. Kemudian saya baca Al-Quran berapa juz nih. Kemudian saya qiyam Ramadan. Kemudian saya sedekah. Kemudian saya mungkin apa namanya istighfar dan sebagainya. Wah itu lebih menarik juga. Jadi ada pedoman kesehariannya. Jadi agak ada agendanya. Itu juga menarik juga. Terima kasih untuk Pak Ruhimat. Kita bisa diskusi lagi. Nah, masih ada lagi, kalau tidak kita berikan Ya, kesempatan untuk, selanjutnya Ibu Retno. ya silahkan, Ya, selanjutnya dari Ibu Retno, Pak. yang di chat room. Ya, betul. Bukan, ini yang saya tampilkan di layar Zoom. Oke, silahkan. Ya, belum kelihatan. Belum kelihatan, Pak ya. Sebentar, saya coba ulangi lagi untuk sharing. Nanti yang mau bertanya silahkan setelah ini. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Ini untuk yang manajemen keuangan ya. Ini hampir sama dengan tadi bab 1 peranan manajemen keuangan, pendahuluan, perkembangan manajemen keuangan, pemahaman tentang manajemen keuangan, tujuan perusahaan. Oke, kemudian bab 2-nya ada nilai waktu dari uang, time is money gitu ya. Di bab 2 kalau bisa A-nya jangan sendirian ya, kasihan dia nggak ada temennya gitu ya. Jadi ditambah dengan ya mungkin filosofi dari waktu adalah uang gitu, baru ngomongin ke tingkat bunganya gitu ya. Itu bisa ditambahkan tuh yang di bab kedua. Kemudian yang kedua adalah analisis dana, kemudian arus kas dan perencanaan keuangan. Karena di sini ada analisis dana, kemudian arus kasnya, kemudian perencanaan keuangan, kayaknya mungkin perlu ditambah karena 3 ini kan ya. Jadi ditambahkan yang C itu adalah perencanaan keuangan. Itu mungkin bisa ditambahkan juga. Jadi memang sesuai dengan topik di bab 3 gitu ya. Di bab 3. Oke, kemudian yang bab 4-nya gambaran umum manajemen modal kerja, peran penting manajemen modal kerja, profitabilitas dan risiko, D-nya kecil, jangan lupa, berbagai isu modal kerja, pendanaan aset lancar, bauran jangka panjang dan jangka pendek, menggabungkan struktur liabilitas dan likuiditas lancar. Oke, nomor bab 4 ini sudah cukup banyak, sangat bagus sekali. Kemudian bab 5 itu tentang manajemen keuangan, piutang usaha dan manajemen persediaan. Jadi ada menahan kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, sampai ke manajemen dan pengendalian persediaan. Oke, sudah cukup bagus. Pendanaan jangka pendek, pendanaan spontan, pendanaan yang dinegosiasikan, anjak piutang usaha, komposisi pendanaan jangka panjang, kemudian di pendanaan jangka pendek ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke, terakhir itu komposisi pendanaan di jangka pendek. Oke, menarik. Kemudian penganggaran modal dan estimasi arus kas, ada penganggaran modal, proposal proyek investasi, estimasi proyek investasi, luar biasa. Sudah cukup bagus sebenarnya bab 8, berarti pakai AB juga gitu ya. Oke, nanti saya ini kan yang sebentar ya, yang di chat room-nya. Kemudian teknik penganggaran modal, metode pemilihan proyek, payback period, kemudian leverage operasional dan leverage keuangan, boleh ke bawah lihat. Oke, ini cukup banyak sekali ini ya. Mudah-mudahan Ibu Retno ini udah disiapkan sehingga target kita nanti untuk menganalisisnya lebih mudah dan lebih cepat ini, karena minimal kalau seperti ini kayaknya sekitar 200 sampai 300 halaman nih ya. Ada kebijakan dividen 10 dari sisi kebijakannya aktifnya, kemudian mempengaruhi kebijakan dividen. Kemudian di manajemen keuangan bahas tentang pasar modal juga ya, penerbitan sekuritas ke publik, pemesan efek, peraturan penawaran sekuritas, pendanaan awal, kemudian pengaruh dari sinyal. Yang keempat ada utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Ini masih masuk ke di sahamnya ya. Oke, lanjutannya 12. Sampai 12 saja ya. Oke, nggak masalah sih sebenarnya karena ini juga masing-masing 12 sampai 14 itu sudah
sudah cukup untuk sebuah textbook, dan ini memang sangat luas sekali gitu ya, sangat luas. Saya pikir tadi di manajemen keuangan itu fokus di keuangan perusahaan, tapi ternyata ini juga ada di keuangan publik, bahkan masuk juga ke ini juga ya, ke pasar modal. Tapi secara umum sudah menarik gitu ya. Saran saya ya tadi salah satunya, kemudian yang di bab 1 itu pendahuluannya itu nggak usah ya, pendahuluannya di depan saja sih menurut saya, yang malah ini, karena nanti kalau pendahuluan tuh harus ada pendahuluan semuanya gitu. Jadi kalau umpamanya pendahuluan itu dia di awal, kemudian di awal setiap bab itu memang dia ada satu sampai 2 paragraf gitu ya, yang mengantarkan gitu ya. Tapi tidak usah perlu lagi disebutkan pendahuluan lagi, karena nanti kalau ada pendahuluan itu nanti hampir semua harus ada pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu sebelum bab 1 saja ya, sebelum bab 1 gitu ya. Oke, ini kan sebenarnya tadi makanya saya bilang ngomongin manajemen keuangan perusahaan, di ya A-nya itu nanti dinaikkan ke atas di awal introduction-nya, perkembangan manajemen keuangan, pemahaman tentang manajemen keuangan. Kalau usulan saya sih di pemahaman dulu ya. Pemahaman itu kan sebenarnya ya istilahnya dari definisi atau istilah gitu. Jadi memahamkan apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan. Jadi pemahaman tentang manajemen keuangan, baru bicara tentang perkembangan dari manajemen keuangan ya. Jadi perkembangan-perkembangan mutakhir tentang manajemen keuangan tentu saja di sini adalah perusahaan, kemudian baru berbicara tentang tujuan perusahaan yang tentu saja adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, ini memang masih manajemen keuangan secara umum gitu ya ke semuanya, walaupun jelas ini ke perusahaannya. Tadi ada ini sedikit ke memang karena dia bicara tentang bisa katakan sumber atau investasi, sehingga juga membahas tentang pasar modal gitu ya. Walaupun kalau umpamanya lebih detailkan dengan tanpa menyebutkan pasar modal pun fokus di manajemen keuangan perusahaan, itu juga sebenarnya dia lebih spesifik. Sementara nanti untuk di pasar modal itu bisa nanti di next book gitu ya. Tapi kalau mau tetap digabungkan karena memang ya ada kaitannya gitu ya, itu boleh saja. Oke, itu dari saya. Saya persilakan untuk yang lain, untuk yang ingin Ada bertanya. dari Ibu Heni, Pak. Oke, terima kasih Bu Heni di chat ya. Ya, ada di file. Sebentar saya lagi download dulu untuk dokumennya. Oke, silahkan. Ini terima kasih. Oke, Pak Ahmad Agung, nanti kemarin saya bilang ke Abah ya, jadi kalau bisa membentuk atau menciptakan, mewujudkan atau membuat satu model entrepreneur ala Abah, apalagi tadi judulnya adalah entrepreneur ala Abah gitu ya. Jadi dia ada model yang model itu dia ada semacam kayak gambar gitu ya, hubungan dari beberapa gambar itu sehingga menciptakan satu model. Umpamanya apakah dia piramida, apakah dia mungkin lingkaran, atau mungkin segi lima dan lain sebagainya, atau mungkin gabungan dari beberapa bentuk-bentuk sehingga itu misalkan ini loh entrepreneur ala Abah gitu. Oke ya. Terima kasih. Oke, udah bisa? Ya, udah bisa, Pak. Ini dari Ibu Heni. Silakan. Ini kemarin ya Ibu Heni sang pendamping gitu ya. Langkah seorang pendamping sosial. Buku harian. Mau bikin 2 ya. Ada depresi juga nih. Oke. Boleh dua-duanya, tapi untuk sementara kita pilih salah satu ya. Saya tidak memaksa, silahkan saja. Saya melihat umpamanya langkah seorang pendamping sosial, buku harian. Oke. Kalau untuk judul agak kurang menarik kalau dia terlalu panjang gitu ya. Jadi langkah seorang pendamping sosial. Otomatis lah pendamping sosial itu pasti dia ada ininya, ada langkahnya. Kalau mau digampang buku hariannya aja. Jadi umpamanya diari seorang pendamping sosial atau catatan harian gitu. Jangan pakai langkah. Kalau langkah kok ya melangkah gitu ya. Bisa catatan harian, bisa catatan saja, bisa diari,
ya bisa coretan atau bisa mungkin curhatan bisa juga, tapi terlalu jauh ya. Jadi catatan, catatan seorang pendamping sosial atau diari seorang pendamping sosial atau buku harian pendamping sosial. Oke, pendahuluan nanti next Bu Heni tolong apa namanya di outline-kan lagi untuk pendahuluannya. Jadi di pendahuluan itu mau ngomongin apa nih? Atau bisa langsung tulis. Oke, pendahuluan dunia baru, serpian hati yang tertinggal. Wih, sangat ini sekali ya. Depresi, home visit, penutup. Oke, menarik dari mulai pendahuluan. Nanti bahasanya apa ya? Jangan pendahuluan ya, karena ini bahasanya dia lebih populer. Jadi kalau pendahuluan itu terlalu formal. Jadi umpamanya kita sebut saja sebuah langkah awal gitu ya, atau apa namanya sebuah sebuah pengantar gitu bisa juga gitu ya. Nah baru ngomongin dunia baru. Dunia baru itu kan maksudnya adalah dunia pendampingan sosial, kemudian serpian hati yang tertinggal tuh berarti dia bicara tentang bagaimana ternyata dalam dunia baru itu mungkin dia nggak full heart gitu ya, nggak sepenuh hati gitu ya, sehingga kemudian ada sesuatu mungkin yang tertinggal atau mungkin lain sebagainya. Nah, ada depresi, kemudian ada home visit otomatis kan ke apa orang-orang yang apa yang didampingi itu gitu ya. Kemudian nah penutup, oke. Saran saya ini agak sedikit melankolis gitu ya, sebenarnya sih bagus-bagus aja gitu, cuman saran saya biar, bukunya lebih apa ya, lebih, motivate gitu ya, sebutkan di situ ada sesuatu yang menantang dan membahagiakan. Nah, mungkin, mungkin mungkin ada sih, kayaknya mungkin nanti bisa masuk ke serpihan hati yang tertinggal, tapi kayaknya kok apa, kesannya itu agak kurang 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 wah gitu. Jadi setelah depresi ditambah lagi, home visit itu kan sebenarnya kegiatannya. Sebenarnya dia bisa masuk ke ini, kemana ke, aktivitas dari kemarin yang saya kasih judul Sang Pendamping itu. Tapi saya ingin di buku ini itu, otomatis dia itu bangga menjadi seorang pendamping sosial gitu. Umpamanya, saya seorang pendamping gitu ya, di penutupnya boleh, tapi sebelum penutup itu saya ingin itu bahwa penulis itu menemukan dunianya, kemudian juga menemukan sesuatu yang memang tidak ada di tempat lain dan ini adalah dunia saya dan saya bangga dengan ini. Intinya di situ ada bagian tentang kebanggaan dia sebagai seorang pendamping sehingga kemudian kalau ini nggak terlalu kelihatan gitu. Bahkan yang kelihatan itu adalah serpihan hati yang tertinggal sama depresi itu kan tengah-tengahnya di situ ya. Dunia baru itu kan sebenarnya dia mengenalkan tentang dunia dari pendampingan sosial ini. Oke ya. Jadi Ibu ini tolong tambahkan dengan sesuatu yang memotivasi dan juga menjadikan kita apa namanya penulis itu bangga dan pembaca itu bangga menjadi seorang pendamping gitu ya. Umpamanya dunia tadi kan ada serpihan hati yang tertinggal, ada kalau ada sebelumnya ada dunia baru, ada realitas yang umpamanya yang terbuka gitu ya, itu bisa juga. Jadi intinya adalah membahas tentang kita bangga, penulis bangga dan pembaca pun akan bangga dan tergerak untuk menjadi seorang pendamping gitu. Saya yakin pasti ada di situ, kalau nggak ada ya ujung-ujungnya tadi depresi jadinya gitu ya. Depresi mungkin tadi down bisa juga, tapi setelah down itu kemudian bangkit lagi. Jadi kronologisnya itu pertama dia mendengar tentang apa, tentang aktivitas pendampingan, kemudian dia masuk ke dunia pendampingan itu, kemudian ternyata di sana menemukan berbagai suka duka dan sebagainya ya, ada sukanya, ada dukanya. Nah, sukanya itu mungkin belum level tinggi tuh, karena kemudian dia mengalami kebosanan, ya masuk ke depresi, kebosanan. Tapi bahasa sebaiknya jangan depresi, mungkin ada semacam futur atau mungkin apa namanya langkah yang tertunda dan sebagainya. Nah setelah itu baru bangkit kembali, ya bangkit kembali. Jadi kronologinya di ujungnya itu dia betul-betul apa memiliki semangat, memiliki satu gairah luar biasa, memiliki energi yang full untuk menjadi seorang pendamping. Baru nanti ya di penutupnya. Home visit-nya kalau menurut saya dia kan activity ya atau kegiatan. Itu sepertinya
bagus diletakkan diselipkan di tertentu, atau mungkin kegiatan-kegiatan dia masuk setelah dunia baru. Jadi setelah dunia baru, kemudian ternyata di dunia baru itu ada beberapa aktivitas, dari mulai ya otomatis kan tadi besar itu adalah pendampingan, kemudian ada home visit, kemudian mungkin ada memberikan motivasi, kemudian juga mungkin mendengar curhatan dan lain sebagainya, baru nanti ditambah serpihan hati yang tertinggal, kemudian juga mungkin mengalami futur, kemudian naik lagi pada level yang lebih stabil, baru penutup. Oke, kemudian kalau yang di kurikulum kursus untuk anak usia dini, pendahuluan, pengertian kurikulum, pengertian wirausaha, kemudian pengertian pendidikan, pengertian anak usia dini. Nah, 2 sampai 5 itu dijadikan satu saja. Ya, jadi jangan pengertian-pengertian terlalu terlalu panjang, bertele-tele itu ya. Jadi langsung saja kurikulum, pengertian kurikulum wirausaha untuk pendidikan anak usia dini. Ya, satu kurikulum wirausaha gitu. Jadi jangan disetarakan 2 dengan sampai 6 sampai ke 5 itu. Kurikulum wirausaha untuk anak usia dini, pengembangan wirausaha untuk anak usia dini, kemudian sampai situ aja ya. Nanti kalau perlu ditambahkan dengan praktek dari kurikulum itu sendiri. Jadi kan ada kurikulumnya, otomatis kurikulumnya juga kurikulum wirausaha nggak mungkin dong cuma teori aja, pasti ada market day gitu ya. Kemudian mungkin ada ya anak-anak tuh suruh jualan gitu ya dan lain sebagainya, atau mungkin mereka suruh bawa kue dari rumah kemudian dijual, atau mungkin bikin barang-barang dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga nanti ada evaluasi setelah ada pengembangannya, ada evaluasinya ya, evaluasi untuk kurikulum dari wirausaha untuk pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi nanti diurutkan pendahuluan dia tersendiri, kemudian nanti pengertian dari kurikulum wirausaha pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi pengertian pendidikan anak usia dini langsung aja seperti itu. Kemudian pengertian kurikulum wirausaha gitu ya. Jadi dipendekkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Heni. Silakan milih satu saja dulu. Jangan dua-duanya ya. Itu yang satunya lagi nanti next. Silakan, saya tidak maksa milihkan mau yang mana. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan. Ada Mas Andi Irawan tadi. Betul Pak. Pak Andi Irawan kebetulan kemarin beliau tidak berhalangan hadir. Mungkin untuk menunjukkan judulnya, pengajuan judul dan temanya. Kayaknya masih ada nggak? Kayaknya udah nggak ada juga kayaknya. Ya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan untuk yang bertanya aja. Silakan yang ingin langsung, mungkin tadi dari komentar saya, ada juga diskusinya, ada masukannya, diusahakan. Masih ada 10 menit ke depan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Rahmat. Pak Dokter. Kayaknya beda banget ini. Beda ya. Di Bogor atau di Serang? Sekarang di Tangerang. Oh, di Tangerang. Wis, banyak ini Bogor, Tangerang, Serang. Silakan Pak Rahmat, gimana? Tadi masukannya kayaknya sudah cukup jelas. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter atas masukan. Alhamdulillah. Berangkat dari tentang judul ini buku ya. Pertama terbelakang saya kenapa ngambil judul yang update ini tentang Ramadan karena mendekati Ramadan. Yang kedua karena ini sudah ada yang menawarkan dicetak, Pak Dokter mohon misalnya masukan bimbingannya. Kebetulan kami ini dapat tanah wakaf ya untuk pondok pesantren. Salah satunya adalah untuk di pembebasan akses jalan ini dengan adanya buku ini kepada mereka yang istilahnya mungkin ada kontribusinya dari buku ini gitu, Pak Dokter. Nah, terus tentang isi yang tadi yang sudah dijelaskan masalah tentang poinnya daftar isi ya kalau kami ambil Pak Dokter itu tentang masalah utama Ramadan, kemudian amalan-amalan di bulan Ramadan termasuk tadi kan puasa dan lain sebagainya ya. Nah, tadi Pak Dokter ada juga menambahkan tentang dimasukkan tentang masalah etos kerja seperti itu, atau ada etos kerja gitu.
apa gitu. Supaya nanti istilahnya ketika Ramadan tuh bukan malah bermaksud, tapi selain lebih giat dengan adanya hikmah Ramadan gitu ya, tarbiyah seperti itu ya. Hikmah Ramadan, betul. Ya, hikmah Ramadan. Kemudian juga mungkin diakhiri dengan adanya ada mutabaah ya, mutabaah Ramadan ya. Ya, boleh kayak anak-anak sekolah gitu ya. Cuman mungkin harus kan segmentasinya kan ini segmentasinya bukan ke anak-anak juga Pak Dokter. Jadi Betul. mungkin yang ke orang tua, jadi semua kalangan ini, orang tua, kemudian remaja dan sebagainya. Karena ini kan Betul. tentang Ramadan pasti semua segmen ini masuk gitu. Nah, mohon masukannya. Apakah Betul. istilahnya dengan dimasukkan dengan adanya mutabah itu bagus atau seperti apa gitu kalau seperti itu. Gitu. Karena itu Oke. kita mau masuk ke segmen semua masuk gitu, segmen yang kepada orang tua juga masuk kepada Ya, betul. Ya, sebenarnya ini sih kalau mamanya tadi kayak karena biar agak berbeda dengan buku biasa, tadi mama judulnya itu The Amazing Ramadan gitu kan, atau Ramadan yang menakjubkan atau Ramadan yang lulus 100% atau apa gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak Mutaba itu ya kita kasih di lampiran saja terakhir gitu. Di lampiran karena itu sebenarnya agak unik saja, apalagi kalau kita bisa merumuskan jadi Ramadan saya nilainya itu berapa sih gitu. Nah, itu sebenarnya agak unik aja, agak unik dan kadang orang itu ngelihat pengen ya dia bukunya itu bukan cuma dipegang sekali baca selesai gitu, tapi saya tulis hari pertama ini, hari kedua ini. Berarti model muhasabah Pak Dokter ya? Betul, ya, ya seperti itu. Kalau di kemarin saya bimbing tesis itu di mutabaah sunnah harian itu dia sudah pakai aplikasi malah itu. Oh iya, Sudah pakai aplikasi gitu. Nanti kalau mama dijadikan aplikasi itu bisa juga. Tapi yang paling penting tadi ya Pak Rahmat ya. Jadi sistematika dari penulisannya itu biar lebih enak dibaca. Jadi ngomongin puasa semuanya, qiyamul semuanya, infak sedekah semuanya gitu. Jadi keutamaannya, kemudian tata caranya, kemudian mungkin bisa jadi pembatal kan di situ nggak ada pembatal puasa juga gitu kan. Jadi apa nih banyak orang yang zaman sekarang itu kadang masih belum paham juga ini puasa batal atau enggak gitu kan. Nah, itu juga menarik juga termasuk tadi keutamaan dari umpamanya sahur gitu kan bahwa yang sunnah itu adalah ya mengakhirkan sahurnya gitu. Sebutkan hadisnya dan saya yakin kalau nulis ini kalau diserahkan saya itu 1 minggu selesai gitu. Bahkan 1 hari kalau serius itu bisa 80% selesai karena nanti gini ke semua peserta teman-teman semuanya. Jadi kita jangan takut dengan istilah plagiarism, jangan takut dengan istilah pembajakan selama kita sebutkan sumbernya itu tidak ada masalah dan itu adalah langkah awal karena kita punya yang namanya benchmarking atau mungkin paraphrase gitu ya. Jadi Pak Rohimat, kan filenya udah banyak banget tuh di internet tuh banyak banget gitu ya. Tinggal kekhasan kita itu apa atau mungkin milik kita itu yang mana? Milik kita itu ya yang tadi mind map atau daftar isi itu milik kita. Jadi kita pakai otak kita sendiri untuk mengurutkan gitu, untuk mensistematiskan sehingga kemudian orang mungkin sudah banyak ngomongin Ramadan tapi yang kronologis ini loh gitu ya. Ini yang saya yang saya miliki dan ini milik saya gitu. Kalau hadis kan nggak mungkin juga, hadis pasti nggak perlu lagi kita ngetik. Ayat Al-Quran nggak perlu kita ngetik, tinggal copy paste dari sumber itu banyak sekali. Tapi sistematika dari penulisan itulah original punya kita. Gitu. Ya, Jadi baik Pak Dokter. saya selesai. Untuk ini judul yang lebih menarik gimana? Yang saya ambil tuh bila ini Ramadan terakhirku gimana? Ya bisa aja, boleh. Itu nanti Atau titik-titik. gimana minta masukan Pak Dokter? Enggak. Ya terserah sih, bebas aja. Tadi andai ini Ramadan terakhirku gitu kan bisa juga. Itu juga memang unik juga. Di bawahnya ada judul pedoman memaksimalkan atau mengoptimalkan bulan Ramadan. Gitu. Jadi judulnya nggak masalah, no problem. Secepatnya ya biar cepat selesai ya. Bisa langsung cetak nih sebelum 33 hari lagi Ramadan ini. Terima kasih Pak Rohimat. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Misno dan para peserta. Mungkin waktunya sudah
Habis ya? Ya, sudah Ya udah. habis, sudah lewat 13 menit dari waktu yang ditentukan. Mungkin selanjutnya untuk persiapan nanti untuk sesi 3. Oke, baik. Untuk sesi 3, selanjutnya akan dibahas mengenai revisi outline buku yang sudah dibahas pada satu. Nanti reviewnya atau notulensinya akan di-share ke peserta supaya untuk merimain kembali apa yang dibuat. Kemudian aktivitasnya untuk sesi 3 merevisi outline buku sesuai saranan dari instruktur. Kemudian outline buku final ya, Bapak Dr. Misno. Oke. Ya, mungkin ada tambahan sedikit. Jadi ini kan sebenarnya kita masuk ke kita ini kan yang 14 sesi kalau nggak salah itu ya. Nanti ada pemotongan sedikit. Jadi untuk challenge hari ini adalah menyiapkan untuk pendahuluan dari buku itu dari mulai 3 sampai 5 halaman gitu ya. Nah, nanti di sesi ketiga saya karena tadi yang outline itu seharusnya dianggap sudah masukan dari saya itu nanti tinggal diperbaiki. Jadi itu dianggap sudah final gitu ya. Sudah final. Nah, kita langsung masuk di sesi ketiga itu tentang pendahuluan dari buku. Nah, pendahuluan dari buku itu nanti kita akan sebutkan apa saja yang harus ada di pendahuluan buku, kemudian nanti challenge-nya adalah membuat pendahuluan itu. Jadi kita polanya itu buat dulu baru nanti kita koreksi seperti itu. Nah, next-nya berikutnya langsung ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, seterusnya sampai selesai gitu. Baik. Sebentar, baik. Mungkin Oke, untuk terima acara kasih. malam ini sesi 2 ada kata-kata penutup mungkin Pak selain tugas? Ya, yang pasti bahwasannya target kita untuk menulis sebuah buku, saya yakin dalam pertemuan asal konsisten itu akan tercapai gitu ya, itu akan tercapai dan tentu saja keep writing ya, tetap menulis karena menulis itu adalah bagian dari ibadah dan itu menjadi amal soleh kita, apalagi nanti kalau umpamanya tulisan kita ternyata dibaca oleh orang lain, kemudian bermanfaat untuk orang lain, menggerakkan dan juga memberdayakan orang lain. Inilah yang disebut dengan literasi pemberdayaan. Terima kasih, itu dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Misno. Untuk para peserta, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas waktunya di sesi 2. Sampai ketemu di sesi 3 dan semangat untuk menulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut. Pertemuan berikutnya hari Senin ya, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Oke, assalamualaikum semuanya.